Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang penuh kebahagiaan. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah bernama Sutarno, ibu yang penyayang bernama Lestari, dan dua anak yang ceria, Rani dan Budi. Mereka hidup di sebuah rumah reot di pinggir desa, yang hanya terdiri dari beberapa dinding bambu yang hampir roboh dan atap yang bocor setiap kali hujan turun. Sutarno adalah seorang gelandang yang mengandalkan pekerjaan serabutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setiap pagi, ia pergi ke pasar untuk mencari sisa makanan yang dibuang oleh pedagang, atau mengais kayu bakar di hutan kecil di dekat desa. Meski demikian, Sutarno tidak pernah merasa rendah diri. Ia selalu mengajarkan anak-anaknya untuk bersyukur dengan apa yang mereka miliki, meski sedikit. Lestari, istrinya, adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang. Ia membuatkan makan siang untuk keluarga mereka dari bahan-bahan seadanya, dan selalu berusaha menciptakan suasana hangat di rumah mereka. Meskipun terkadang mereka hanya makan nasi dengan sedikit lauk, mereka selalu merasa cukup. Tertawa dan berbagi cerita di malam hari adalah hal yang paling mereka nanti-nantikan. Rani, anak perempuan mereka yang berusia 9 tahun, adalah anak yang cerdas dan penuh semangat. Ia selalu berusaha membantu ibunya di rumah, meski tubuhnya kecil dan lemah. Budi, adiknya yang berusia 7 tahun, adalah anak yang ceria dan penuh tawa. Meski tubuhnya kurus dan jarang mengenakan pakaian baru, senyumnya selalu menghiasi wajahnya. Kehidupan mereka meskipun penuh kekurangan, selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Setiap hari, mereka selalu berterima kasih atas apa yang mereka miliki, meski hanya sedikit. Mereka berpegang pada prinsip hidup sederhana namun penuh kebahagiaan. Mereka tidak pernah merasa malu dengan keadaan mereka. Bahkan mereka selalu berusaha saling mendukung satu sama lain. Namun, di balik kebahagiaan itu, hidup mereka tidak selalu mudah. Setiap hari mereka harus menghadapi kenyataan pahit, yaitu penghinaan dan rasa rendah diri yang datang dari tetangga mereka. Di desa itu, ada beberapa keluarga yang merasa diri mereka lebih beruntung dan lebih baik daripada keluarga Sutarno. Mereka seringkali merendahkan dan mengolok-olok kehidupan Sutarno dan keluarganya. Tetangga sebelah, Pak Sumarno, sering menganggap keluarga Sutarno sebagai orang yang tidak berharga. "Kalian hidup hanya dari sisa-sisa orang, apa tidak malu?" ujar Pak Sumarno dengan nada sinis ketika bertemu dengan Sutarno di pasar. Sutarno hanya bisa menundukkan kepala, berusaha untuk tidak terlalu merasakan hinaan itu. Namun, di dalam hatinya, luka itu tertanam dalam-dalam. Begitu juga dengan tetangga lainnya, Busri, yang selalu mencemooh keluarga mereka dengan kata-kata tajam. "Anak-anak kalian itu sepertinya tidak akan pernah bisa maju. Jangan harap bisa punya masa depan yang cerah," katanya kepada Lestari, saat melihat anak-anak mereka bermain di halaman rumah yang penuh debu. Namun, meskipun mereka sering mendapat perlakuan tidak adil, keluarga Sutarno tidak pernah menyerah pada hidup. Mereka tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah soal memiliki harta yang melimpah, tetapi tentang mencintai dan bersyukur atas apa yang mereka punya. Pada malam hari, saat hujan turun deras, Sutarno duduk bersama keluarganya di ruang tamu yang gelap. Mereka tidak memiliki listrik, hanya lampu minyak yang menyala redup. Rani dan Budi duduk di pangkuan ibunya, mendengarkan cerita ayah mereka tentang kehidupan yang penuh perjuangan. Meski Sutarno dan Lestari merasa lelah, mereka tahu bahwa mereka harus terus mengajarkan anak-anak mereka untuk tidak pernah menyerah pada kehidupan. Di tengah kesulitan yang mereka hadapi, mereka selalu berusaha untuk tetap tersenyum. Bagi Sutarno dan Lestari, kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mencintai satu sama lain dan tetap bersyukur atas apa yang mereka miliki, meski sering dihina dan diremehkan oleh orang lain. Namun, di dalam hati mereka, terkadang air mata pun tak bisa dicegah. Setelah hari-hari penuh cemoohan dari tetangga berlalu, Sutarno dan keluarganya terus bertahan, menjalani hidup dengan sabar. Namun, meskipun mereka berusaha keras untuk tidak terpengaruh,
Ada kalanya kata-kata tajam dari orang-orang sekitar menyakitkan hati. Rani dan Budi yang masih kecil mulai merasakan dampak dari perlakuan tetangga yang tidak ramah terhadap keluarga mereka. Suatu sore, saat Rani sedang berjalan pulang dari sekolah, dia mendengar suara tawa dari sekelompok anak-anak desa yang sedang bermain di halaman rumah mereka. Rani yang mencoba berjalan cepat, mendengar suara ejekan dari mereka. Rani, nanti malam kamu makan apa? Pasti cuma nasi sama garam, kan? Salah satu anak berkata sambil tertawa terkikik. Rani merasa wajahnya memerah, meskipun dia berusaha untuk tidak menangis. Dia berjalan semakin cepat, berharap bisa segera sampai di rumah tanpa harus mendengar kata-kata seperti itu lagi. Sesampainya di rumah, Rani mencoba menahan air mata. Ia masuk ke dalam rumah dengan senyum terpaksa, berusaha menyembunyikan rasa sakit yang ada di hatinya. "Mama, Ayah, aku sudah pulang," ucapnya dengan suara pelan. Lestari, ibunya, yang sedang menyiapkan makan malam di dapur, menoleh dan tersenyum. "Selamat datang, sayang. Gimana sekolahnya? Ada PR?" tanya Lestari, mencoba untuk mengalihkan perhatian Rani dari kesedihannya. Rani mengangguk pelan, berusaha untuk tetap tersenyum. Namun, Lestari yang melihat perubahan sikap anaknya, langsung menyadari ada yang tidak beres. "Rani, ada apa? Kamu kelihatan capek sekali," tanya Lestari dengan lembut. Rani menunduk dan terdiam. Beberapa detik kemudian, air mata mulai menetes di pipinya. Lestari segera mendekat dan memeluknya erat. "Ada yang bilang kamu makan cuma nasi sama garam lagi, ya?" tanya Lestari, mencoba berbicara dengan lembut. Rani mengangguk, masih terisak di pelukan ibunya. Lestari tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan air mata. Ia merasa sakit hati melihat anaknya diperlakukan begitu. Namun, ia berusaha untuk tetap kuat di hadapan anak-anaknya. Sutarno yang mendengar percakapan itu dari luar, masuk dengan wajah yang sedikit serius. "Rani, tidak apa-apa. Itu hanya kata-kata orang yang tidak tahu apa-apa," ujar Sutarno sambil mengelus kepala putrinya. "Apa yang kita miliki sekarang adalah berkat dari usaha kita. Tidak ada yang perlu kita malukan." Namun, di dalam hatinya, Sutarno merasakan kepedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa anak-anaknya mulai merasa malu dan terhina dengan keadaan mereka. Ia merasa gagal sebagai seorang ayah karena tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Air mata Sutarno menetes diam-diam, meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihannya. Lestari pun merasakan hal yang sama. Mereka berdua sering berpelukan di malam hari, merasakan beban hidup yang semakin berat. Setiap hari mereka bekerja keras, tetapi rasanya seolah-olah tidak pernah cukup. Uang yang mereka dapatkan tidak pernah mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga. Meskipun demikian, mereka berdua tetap berusaha untuk menunjukkan kepada anak-anak mereka bahwa kebahagiaan sejati datang dari rasa syukur, bukan dari harta benda. Namun, hati mereka tetap terluka. Terlebih lagi, ketika mereka melihat wajah putra-putri mereka yang mulai kehilangan semangat dan kebahagiaan. Mereka tahu bahwa anak-anak mereka sudah cukup besar untuk memahami bahwa kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan anak-anak lainnya. Rani yang dulu ceria, kini mulai sering terlihat murung. Budi yang selalu ceria, kini lebih sering menyendiri dan enggan bermain dengan teman-temannya. Malam itu, setelah makan malam sederhana yang penuh kehangatan, Sutarno dan Lestari duduk bersama anak-anak mereka di ruang tamu. Mereka memegang tangan anak-anak mereka, mencoba menguatkan satu sama lain. "Rani, Budi," kata Sutarno dengan suara serak. "Kalian tahu kan, meskipun kita tidak memiliki banyak hal, kita punya keluarga yang saling mendukung. Kita punya cinta, dan itu lebih berharga dari apapun. Jangan biarkan kata-kata orang lain membuat kalian merasa kecil. Kalian luar biasa." Rani menatap ayahnya. Air mata masih mengalir di pipinya. "Aku hanya ingin punya teman, Ayah. Aku ingin seperti anak-anak lainnya, yang punya pakaian baru dan mainan yang bagus," ujarnya dengan suara lemah. Lestari menggenggam tangan Rani lebih erat. "Anakku, jangan pernah merasa kurang karena apa yang kita miliki. Kamu lebih kaya dari banyak orang di luar sana,
karena kamu punya hati yang baik, dan itu lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Malam itu, meskipun masih ada kesedihan yang mendalam, mereka mencoba untuk tidur dengan harapan baru. Meskipun hidup mereka penuh kekurangan, mereka tahu bahwa mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Namun, di balik senyum yang mereka paksakan, ada air mata yang jatuh, merasakan betapa sulitnya hidup yang penuh dengan cemoohan dan penghinaan. Tetapi, mereka tahu satu hal yang pasti, mereka akan terus berjuang bersama. Hari-hari terus berlalu dengan penuh perjuangan. Sutarno semakin sering harus bekerja lebih keras untuk mencari nafkah. Kadang ia bekerja sebagai buruh kasar di ladang orang, kadang juga menjadi pengumpul kayu bakar untuk dijual ke pasar. Sementara Lestari terus berjuang di rumah, menjaga anak-anak mereka dan berusaha memberikan yang terbaik dari apa yang ada. Namun, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga, dunia di luar sana tidak pernah berpihak pada mereka. Setiap kali mereka melangkah keluar, mereka selalu dihina dan diremehkan. Setiap kata yang terucap dari tetangga mereka seolah-olah menambah beban di hati yang sudah terlalu berat. Mereka merasa seperti tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menerima mereka dengan sepenuh hati. Pada suatu hari, Sutarno dipanggil oleh Pak Sumarno untuk bekerja membetulkan pagar rumahnya. Ia tidak punya pilihan, karena pekerjaan itu menawarkan bayaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka selama beberapa hari. Sutarno datang dengan hati-hati, berusaha untuk tidak membuat masalah. Ia tahu bahwa Pak Sumarno bukan orang yang ramah, apalagi keluarga mereka sering jadi bahan ejekan. Saat Sutarno mulai bekerja, Pak Sumarno yang duduk di teras rumahnya memandanginya dengan tatapan meremehkan. "Jangan berharap kamu akan dibayar dengan harga tinggi, ya," kata Pak Sumarno sambil tertawa kecil, seolah-olah menganggap Sutarno sebagai orang yang tidak layak dihargai. Sutarno hanya menunduk, berusaha menahan diri. Namun, di dalam hatinya, luka itu terasa semakin dalam. Ia merasa terhina, tapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membawa pulang uang bagi keluarganya. Dengan hati yang penuh keikhlasan, ia terus bekerja. Setelah beberapa jam bekerja, akhirnya pekerjaan itu selesai. Sutarno mendekati Pak Sumarno untuk menerima bayaran. Namun, Pak Sumarno hanya memberikan sejumlah uang yang sangat sedikit, jauh dari yang diharapkan Sutarno. "Itu cukup, kan? Jangan terlalu berharap lebih," ujar Pak Sumarno dengan nada tidak peduli. Sutarno merasa dadanya sesak, tapi ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa kecewa. "Terima kasih, Pak. Saya akan pergi sekarang," kata Sutarno sambil menerima uang tersebut dengan tangan yang gemetar. Ia tahu, meskipun pekerjaan itu tidak membayar banyak, ia tetap harus bersyukur karena setidaknya ada uang untuk anak-anaknya makan. Sepanjang perjalanan pulang, Sutarno merasa hati ini semakin berat. Rasanya seperti setiap langkah yang ia ambil semakin menjauhkan dirinya dari harapan. Di rumah, Lestari yang sedang menunggu dengan cemas segera menyambutnya. "Apa kabar, Mas? Sudah selesai bekerja?" tanya Lestari sambil memeluk suaminya. Sutarno mengangguk pelan. "Selesai, tapi aku merasa sangat kecil, Lis." Pak Sumarno hanya memberi sedikit sekali uang, seolah-olah kita ini tidak layak dihargai. Lestari memandang suaminya dengan penuh empati. "Mas, kita tidak bisa mengubah cara orang memandang kita, tapi kita bisa mengubah cara kita memandang diri kita sendiri. Kita punya keluarga yang penuh cinta, dan itu jauh lebih berharga daripada uang atau harta apapun." Namun, kata-kata Lestari tidak mampu sepenuhnya menghilangkan rasa sakit di hati Sutarno. Ia merasa seperti telah melakukan segalanya untuk keluarganya, tetapi tetap tidak pernah cukup. Di dalam hati, ia merasa seperti dirinya selalu menjadi orang yang kalah dalam dunia ini, tak pernah dihargai, dan selalu direndahkan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rani datang kepada ibunya dengan wajah sedih. "Mama, aku ingin berhenti sekolah," kata Rani dengan suara pelan. Matanya tampak berkaca-kaca. Lestari terkejut mendengar kata-kata anaknya. "Kenapa, sayang? Kenapa kamu ingin berhenti sekolah?" "Aku tidak tahan, Ma. Teman-teman di sekolah selalu mengejekku karena kita tidak punya banyak uang.
Mereka bilang, "Aku tidak akan pernah berhasil kalau hidup seperti ini," jawab Rani dengan suara yang hampir hilang. "Aku malu. Aku ingin seperti mereka, punya pakaian baru, mainan, dan teman-teman yang tidak mengejek." Lestari merasakan dadanya sesak mendengar itu. Ia berlutut di depan Rani dan meraih tangan putrinya. "Rani, hidup ini tidak selalu adil. Kadang orang-orang hanya melihat apa yang ada di luar, bukan apa yang ada di dalam hati. Kamu harus tahu, kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita punya, tapi dari bagaimana kita mencintai dan menerima diri kita sendiri." Rani menatap ibunya, namun air mata terus mengalir. "Tapi Mama, aku ingin menjadi orang yang tidak malu dengan kehidupanku. Aku ingin merasa bangga." Lestari mengelus rambut anaknya dengan lembut. "Kamu sudah luar biasa, Rani. Kamu kuat, kamu cerdas, dan kamu punya hati yang baik. Itu jauh lebih penting dari apapun yang orang lain pikirkan tentangmu." Namun, meskipun Lestari berusaha sekuat tenaga untuk menghibur anaknya, ia pun tidak bisa menutupi rasa sakitnya. Setiap kata-kata penghinaan yang diterima keluarganya membuatnya semakin merasa kecil. Dan ketika ia melihat anak-anaknya merasa seperti orang yang terbuang dan terhina, hatinya terasa hancur. Keluarga Sutarno terus bertahan dalam keadaan yang serba kekurangan. Namun mereka tahu bahwa dunia yang memandang rendah mereka takkan pernah mengerti bahwa kebahagiaan sejati terletak pada ikatan keluarga yang penuh cinta. Tetapi, meskipun mereka berusaha keras untuk tegar, air mata mereka tetap jatuh, merasakan betapa kerasnya hidup yang penuh dengan penghinaan dan kesedihan. Waktu terus berjalan, dan kehidupan keluarga Sutarno masih penuh perjuangan dan keputusasaan. Meskipun mereka tetap bersama, saling mendukung dalam suka dan duka, penghinaan dari orang-orang di sekitar mereka seakan tidak pernah berhenti. Setiap hari mereka menghadapi tantangan yang sama, merendahkan diri, dihina, dan dianggap tidak layak di mata masyarakat. Namun, mereka tetap bertahan, berpegang pada satu hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun, cinta yang mereka miliki satu sama lain. Sutarno, meskipun seringkali merasa lelah, terus bekerja dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Setiap kali ia pulang ke rumah, meskipun tubuhnya letih, ia selalu berusaha untuk tersenyum dan memberi semangat pada anak-anaknya. Lestari, meskipun terkadang hatinya hancur, tetap berusaha menjaga rumah mereka tetap hangat, penuh cinta, dan kenyamanan. Namun, meskipun cinta dan kebahagiaan di rumah mereka tetap terjaga, dunia luar tak pernah berhenti memberikan luka. Suatu hari, ketika Sutarno sedang bekerja memperbaiki atap rumah Pak Sumarno, tetangga yang sering merendahkannya, ia mendengar percakapan dari beberapa orang di luar. Mereka tidak tahu bahwa Sutarno sedang mendengarkan. "Lihat itu, Sutarno. Dia hanya layak untuk pekerjaan seperti itu. Tidak punya harga diri, hidupnya hanya bisa mengandalkan belas kasihan orang lain," ujar suara Pak Sumarno, yang sedang berbicara dengan seorang tetangga lain. Sutarno merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Ia ingin mengabaikan kata-kata itu, tetapi hati dan pikirannya seakan tidak bisa melupakan hinaan tersebut. Perlahan, ia menundukkan kepala, berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat agar bisa pulang dan melupakan semua yang telah dikatakan. Saat tiba di rumah, Lestari menyambutnya dengan senyum hangat. "Mas, aku sudah masak ikan asin dan sayur. Makan malam sudah siap," katanya sambil memeluk suaminya. Namun, meskipun Lestari berusaha ceria, ia melihat ada yang berbeda pada wajah Sutarno. Ada kerutan di dahinya yang menandakan ia sedang dipenuhi oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Sutarno tidak langsung berkata apa-apa. Dia duduk di meja makan dan hanya menatap piring dengan kosong, seperti kehilangan semangat hidup. Lestari duduk di sampingnya, menunggu Sutarno membuka suara. Setelah beberapa menit hening, Sutarno akhirnya berbicara dengan suara yang berat. "Lis, aku merasa hidup kita ini seperti tidak ada artinya. Apa yang kita lakukan seolah-olah tidak dihargai oleh siapapun. Setiap hari aku berusaha keras, bekerja keras, dan apa yang kita dapatkan? Cemoohan dan hinaan. Bahkan tetangga kita sendiri merasa lebih baik dari kita."
Lestari meraih tangan suaminya dengan penuh kasih sayang, meskipun hatinya ikut terluka mendengar kata-kata itu. Mas, kita tidak perlu mencari pengakuan dari orang lain. Kita tahu siapa kita sebenarnya. Kita punya satu sama lain. Kita punya anak-anak yang sangat kita cintai. Itu lebih dari cukup. Tidak ada orang lain yang bisa menilai kebahagiaan kita. Sutarno menatap Lestari, namun rasa kecewa di matanya masih jelas terlihat. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Aku tidak ingin mereka hidup seperti ini, terus-menerus merasa rendah diri. Aku ingin mereka bisa bangga dengan siapa mereka, bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Lestari memeluk Sutarno erat-erat, mencoba memberikan kekuatan pada suaminya. Mas, kebahagiaan mereka bukan tergantung pada apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita mengajarkan mereka untuk melihat ke dalam hati mereka sendiri. Kita punya banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, kasih sayang, kebersamaan, dan kekuatan untuk bertahan. Malam itu, setelah mereka selesai makan, Sutarno dan Lestari duduk bersama di ruang tamu yang sederhana. Mereka memandang anak-anak mereka yang sedang tertidur dengan tenang. Wajah polos yang penuh harapan. Rani, meskipun kadang masih merasa tertekan oleh dunia luar, kini mulai lebih bisa tersenyum kembali. Budi yang lebih muda, tetap ceria meski hanya mengenakan pakaian yang sudah sangat lusuh. Namun, keduanya tampak tenang dan merasa aman dalam pelukan orang tua mereka. Rani, setelah mendengar percakapan antara ayah dan ibunya, perlahan mendekat dan duduk di samping mereka. Ayah, ibu, aku ingin bertanya, katanya dengan suara pelan. Apakah kita akan selalu seperti ini? Mungkin aku bisa membantu, atau aku bisa bekerja lebih keras untuk kita semua. Sutarno menatap putrinya dengan penuh kasih. Rani, hidup ini tidak selalu adil, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Kamu tidak perlu merasa terbebani, karena kita semua bersama. Kebahagiaan kita tidak bergantung pada banyaknya harta, tetapi pada banyaknya cinta yang kita miliki di hati. Lestari mengelus rambut Rani. Kamu luar biasa, sayang. Tapi ingat, kita tidak pernah sendirian. Kita saling memiliki. Itu lebih penting dari segala hal yang bisa diberikan dunia luar. Rani menatap kedua orang tuanya dengan mata yang mulai bercahaya. Terima kasih, Ayah, Ibu. Aku akan berusaha menjadi lebih baik. Aku akan selalu ingat kata-kata kalian. Dengan itu, Sutarno dan Lestari merasa sedikit lega. Mereka tahu bahwa meskipun dunia di luar sana seringkali tidak adil dan kejam, mereka telah memberi anak-anak mereka pelajaran yang lebih berharga daripada apapun, bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, dari rasa syukur, dan dari cinta yang tulus. Hari itu berakhir dengan tenang, meskipun hati mereka masih penuh dengan kesedihan yang tak terucapkan. Tetapi mereka tahu, selama mereka memiliki satu sama lain, mereka akan terus bertahan. Dunia bisa merendahkan mereka, bisa menghina mereka, tetapi tidak ada yang bisa merobohkan ikatan keluarga yang kokoh ini. Cinta mereka lebih kuat dari segala penghinaan, dan dengan cinta itu, mereka akan terus berjuang bersama-sama.